Halo, suaraku dengeran nggak? Terdengar, Mbak. Dengeran, Mbak. Teman-teman, apakah share screen-ku sudah kelihatan? Sudah, Mbak. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan berdiskusi tentang analisis ekonomi menggunakan CPA sama CUE yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Helvi, Desi Mambaya, dan juga Mbak Dinda Rima. Untuk peserta pertama yaitu Mbak Helvi, Desi Mambaya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Siela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Prof dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Siang ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis ekonomi menggunakan CBA atau Cost Benefit Analysis atau analisis biaya manfaat, di mana CBA ini atau Cost Benefit Analysis ini merupakan salah satu dari desain penelitian atau metode dalam evaluasi ekonomi. Kalau mengenai evaluasi ekonomi dan dua desain penelitian atau metode evaluasi ekonomi lainnya itu sudah dibahas oleh Mbak Nurul dan Mbak Irvana minggu lalu, dan pada siang hari ini saya akan membahas dua desain lainnya yaitu CBA dan CUA akan dibahas oleh Mbak Dinda. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai pengertian CBA, yang kedua mengenai kegunaan, yang ketiga mengenai keunggulan dan kelemahan dari CBA, dan yang keempat yaitu mengenai contoh penerapan CBA ini. Yang pertama mengenai pengertian cost benefit analysis. Menurut Siegel, tahun 94, CBA adalah cara untuk menentukan apakah hasil yang menguntungkan dari sebuah alternatif akan cukup untuk dijadikan alasan dalam menentukan biaya pengambilan alternatif. Kemudian menurut Ken tahun 2003, CBA adalah analisis bisnis untuk memberikan gambaran kenapa harus memilih atau tidak memilih spesifikasi dari suatu investasi. Kemudian menurut Mir tahun 2004 menyebutkan bahwa Mohon maaf Mbak Helvi, sepertinya slide-nya belum berganti, Mbak. Oh, belum berganti ya? Sama saya sudah. Iya, Mbak. Mbak Sheila, boleh bantu saya share screen dari sana? Oh iya, Mbak Jian minta tolong ya. Ya, Mbak. Ya, saya bantu sebentar. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke, lanjut Mbak Jihan di pengertian. Ya, menurut Mir, selanjutnya teman-teman, jadi menurut Mir tahun 2004, CBA ini merupakan suatu teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Jadi kalau kita memerlukan pengambilan keputusan karena akan melakukan investasi program, maka kita membutuhkan CBA dengan membandingkan antara manfaat dan biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing program. Misalnya nih, kita sebagai petugas gizi di puskesmas itu mendapatkan bantuan BOK atau biaya operasional kegiatan misalnya diberikan 100 juta. Nah, untuk melaksanakan
kegiatan gizi atau intervensi gizi. Apakah dana 100 juta ini akan kita gunakan untuk misalnya membiayai pembuatan PMT di Posyandu atau untuk pengadaan alat antropometri yang sudah rusak atau ingin membuat pojok ASI di puskesmas. Nah, itu adalah pilihan-pilihan yang kita punya. Nah, dengan bantuan CBA ini akan membantu kita untuk mengetahui program mana yang paling menguntungkan. Next slide, Mbak. Sehingga dapat kita cari kesimpulan bahwa CBA adalah teknik yang digunakan untuk memilih suatu program dari beberapa yang ada dengan cara membandingkan manfaat dan biaya yang dibutuhkan oleh program. Next slide. Nah, tujuan dari CBA ini yang pertama untuk menentukan atau mengukur apakah kemanfaatan suatu proyek, program atau kegiatan merupakan suatu investasi yang baik atau tidak. Kemudian CBA memberikan dasar untuk membandingkan suatu proyek, termasuk membandingkan biaya total yang diharapkan dari setiap pilihan dengan total keuntungan yang diharapkan untuk mengetahui apakah keuntungan melampaui biaya serta berapa banyaknya. Next slide, Mbak. Nah, CBA ini digunakan sebagai dasar yang kuat untuk mempengaruhi keputusan dari legislatif atau sumber dana dan meyakinkan untuk menginvestasikan dana dalam berbagai proyek. CBA juga ini membantu mengontrol perkembangan proyek yang bersangkutan pada tahun-tahun ke depannya. CBA juga akan membantu mengevaluasi suatu proyek yang telah dikerjakan. Next slide, Mbak. Di slide prinsip, Mbak. Ya, jadi dalam CBA ini ada prinsip-prinsip dasar dalam penggunaannya. Yang pertama, itu mencapai keuntungan yang maksimal dan biaya yang minimal. Yang kedua, meningkatkan keuntungan dari serangkaian tindakan dan mengurangi biaya yang terkait dengan serangkaian tindakan tersebut dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam bentuk uang. Kemudian prinsip CBA yang terakhir yaitu Pareto Improvement. Suatu proyek dikatakan Pareto Improvement jika proyek tersebut meningkatkan kualitas hidup beberapa orang, namun tidak membuat rugi orang lain. Next slide, Mbak. Nah, sama seperti dua metode evaluasi ekonomi lainnya, yaitu CMA dan CEA, yang sudah dijelaskan pada minggu lalu, CBA juga ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama mengenai kelebihannya. Kelebihan dari CBA ini yang pertama yaitu dapat mengukur efisiensi ekonomi. Nah, ketika suatu pilihan itu dapat meningkatkan efisiensi, maka pilihan tersebut harus kita ambil. Yang kedua, CBA membantu mengambil kebijakan untuk memilih alternatif terbaik dari pilihan yang ada. Yang ketiga, CBA dapat mengontrol perkembangan dari proyek yang bersangkutan pada tahun-tahun ke depannya. Apakah proyek ini sudah sesuai dengan tafsiran atau sesuai dengan perhitungan kita dalam CBA. Kemudian dapat mengkuantifikasikan biaya dan manfaat yang bersifat kuantitatif maupun intangible, sehingga dalam perhitungannya itu menjadi lebih rasional. Kemudian keuntungan yang terakhir yaitu alat yang berharga dalam pengambilan keputusan. Sedangkan untuk kekurangan dari CBA sendiri yaitu yang pertama perhitungan ekonomi untuk public good dengan menggunakan CBA ini sulit untuk dilakukan. Kemudian tidak dapat mengukur aspek multidimensional seperti keberlangsungan, etika, partisipasi publik dalam pembuatan keputusan dan nilai-nilai sosial yang lain. Kemudian CBA juga ini lebih berfungsi memberikan informasi kepada pengambil keputusan, tapi tidak dengan sendirinya membuat keputusan. Kemudian CBA ini ada potensi ketidakakuratan dalam mengidentifikasi dan mengukur biaya dan manfaat. Next slide, Mbak. Nah, dari beberapa sumber yang saya baca berikut ini adalah langkah-langkah dalam perhitungan dari atau mengukur dari cost benefit analysis. Langkah yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi program atau proyek yang akan dianalisis.
Nah, suatu proyek atau program yang akan dianalisis itu dapat lebih dari 2. Sebenarnya semakin banyak program atau proyek yang akan dianalisis ini menjadi lebih baik karena memberikan kita banyak variasi pilihan. Namun dengan catatan bahwa definisi operasional dari masing-masing proyek atau program itu harus dijabarkan sehingga terdapat atau tampak perbedaan dari masing-masing intervensi yang akan dianalisis. Tahap yang kedua yaitu identifikasi biaya dari tiap program dan proyek. Nah, dalam melakukan identifikasi biaya, terlebih dahulu kita mengklasifikasikan seluruh komponen biaya dari masing-masing program. Nah, semua komponen dari biaya tersebut itu diidentifikasi baik dari anggaran internal program ataupun dari proyek atau anggaran lain. Nah, klasifikasi biaya biasa dilakukan menurut kategori biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya resiko, ataupun kerusakan. Langkah yang ketiga yaitu menghitung total biaya dari masing-masing program atau proyek. Nah, setelah menghitung seluruh dari komponen biaya yang sudah teridentifikasi dan sudah kita klasifikasikan, maka dilakukan perhitungan total seluruh biaya setiap program. Yang keempat yaitu melakukan identifikasi dan mentransformasi benefit dalam bentuk uang. Nah, dalam mengidentifikasikan manfaat dari masing-masing biaya program terdapat 2 komponen. Ada manfaat langsung dan ada juga manfaat yang tidak langsung. Manfaat langsung ini yaitu nilai kepuasan yang dirasakan oleh penerima manfaatnya, baik dalam bentuk nyata yaitu barang ataupun dalam bentuk yang tidak nyata yaitu jasa. Sedangkan manfaat tidak langsung ini manfaat yang dirasakan oleh pihak lain bukan dari penerima manfaat pertamanya. Kemudian yang langkah kelima, next slide Mbak, yaitu kita menghitung total dari benefit. Nah, untuk mengubah manfaat dalam bentuk uang, untuk manfaat langsung kita dapat menghitung dengan menguangkan biaya keuntungannya. Sedangkan manfaat tidak langsung dapat menguangkan biaya akibat kerugian yang ditimbulkan. Hasil dari tahap ini yaitu jumlah dari benefit langsung dan tidak langsung berupa PV benefit atau present value benefit. Kemudian langkah keenam yaitu menghitung discounting. Nah, dalam menghitung manfaat tentunya harus kita perhitungkan dari discount rate, di mana discount rate ini adalah suatu angka yang menggambarkan nilai uang pada tahun tertentu dengan nilai uang yang sama pada tahun berikutnya atau tahun sebelumnya. Jadi untuk menghitung discounting faktor yaitu 1 dibagi 1 ditambah I, di mana I ini adalah annual interest ratio. Langkah terakhir yaitu melakukan analisis pilihan dari program yang paling menguntungkan. Jadi setelah tersedia data total biaya dan manfaat, kita lakukan selanjutnya yaitu perhitungan NPV atau net present value. Setelah itu kita melakukan perhitungan rasio benefit cost ratio, di mana ini untuk menentukan kriteria apakah investasi ini layak atau tidak untuk kita laksanakan. Jadi rumusnya itu rasio benefit cost ratio yaitu PV benefit dibagi dengan PV cost, di mana hasil perhitungannya ini sesuai dengan prinsipnya jika benefit terhadap cost itu lebih daripada 1 maka dikatakan program atau investasi tersebut layak. Namun jika benefit terhadap cost-nya itu kurang dari 1 maka dikatakan program atau benefit ini tidak layak. Lanjut Mbak. Nah, untuk contoh penerapannya yang saya temukan ini yang pertama dalam bidang gizi dari Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia volume 3 nomor 1 dengan judul artikel penelitian yaitu Cost Benefit Analysis atau CBA, program pemberian makanan tambahan PMT susu pada karyawan di PT Trisula Tekstil Industri Tbk Cimahi tahun 2018. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan manfaat dan biaya dari program pemberian PMT susu di PT Trisula Tekstil Tbk tahun 2018 dan untuk menentukan akan keberlangsungan program atau kebijakan dari PMT susu ini. Next slide Mbak. Jadi sesuai jurnal ini mereka menggunakan kerangka konsep yaitu yang pertama menentukan semua manfaatnya, kemudian yang kedua menentukan biaya dari program yang akan dilakukan, yang ketiga mereka menentukan manfaat dari biaya dalam rupiah.
melalui perhitungan NPV, IRR, dan BCR-nya. Nah, yang pertama mereka lakukan yaitu melakukan identifikasi para pengambil keputusan. Jadi, PT Trisula ini sebenarnya merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Mereka memproduksi benang dengan menggunakan bahan zat kimia yang beresiko di pekerjanya akan terpapar akan zat kimia ini. Maka perusahaan secara sadar membuat program untuk meminimalisir dampak zat kimia pada pekerjanya dengan memberikan susu setiap hari. Nah, program ini bukan akan dilaksanakan, tapi program ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2003, di mana karyawan yang menerima susu itu sebanyak 280 orang. Jadi setelah diidentifikasi para pengambil keputusan, kemudian dilakukan perhitungan total biaya. Nah, pada tabel 2 ini kita bisa lihat bagaimana total biaya yang didapatkan dengan memasukkan biaya langsung dan tidak langsung, diperoleh total 178.171.000. Sedangkan untuk total biaya manfaatnya itu ada disebutkan dalam jurnal di sekitar 446 miliar dari pemberian PMT susu ini. Kemudian untuk menganalisis proyek seperti yang dikatakan pada kerangka konsepnya, yaitu dengan menggunakan NPV, IRR, dan BCR, mereka terlebih dahulu menghitung PP atau payback period dari program yang ada. PP period ini digunakan untuk menghitung seberapa cepat investasi yang dilakukan dalam setiap periode. Karena itu perhitungannya dinyatakan dalam satuan waktu. Nah, sesuai hasil perhitungan PP period susu ini, biaya investasi ini akan tertutup dalam waktu 1 tahun 5 bulan. Dengan kata lain, program pemberian makanan tambahan susu akan memperoleh pengembalian dalam waktu 1 tahun 5 bulan. Kemudian setelah itu dilakukan perhitungan NPV pada program PMT, ditemukan setelah perhitungan memasukkan rumus tadi, ini NPV-nya positif, yaitu 23.444.446,76 rupiah, dengan diskon rate-nya itu 10,5%. Setelah itu lakukan lagi perhitungan untuk NPV kedua dengan nilai tingkat bunga 8,5. Setelah itu mereka menghitung IRR. IRR ini adalah perhitungan tingkat pengembalian internal dari perusahaan, sehingga diperoleh IRR-nya 2. Setelah itu dilakukan perhitungan benefit cost ratio, di mana ditemukan di sini cost benefit ratio-nya itu 2,5. Nah, berdasarkan perhitungan BCR ini diperoleh hasil rasio di atas 1, yaitu rasio sebesar 2,5. Berdasarkan kriteria rasio benefit cost, maka dapat diambil kesimpulan investasi program pemberian makanan tambahan atau PMT susu ini layak untuk dilaksanakan. Nah, data dasar penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi perusahaan untuk menyusun program kesehatan atau peningkatan kesehatan bagi karyawan melalui PMT atau program lain yang lebih prioritas. Next slide. Contoh penerapan CBA yang kedua, yaitu dari Jurnal Kesehatan, ini dalam bidang kesehatan lingkungan, volume 12 nomor 2 tahun 2021 dengan judul artikel penelitian yaitu analisis pembiayaan peningkatan akses air minum dan sanitasi sehat dengan pendekatan cost benefit analysis. Jadi tujuan melakukan penelitian ini yaitu untuk menganalisis biaya dan manfaat ekonomi dari investasi layanan air minum dan sanitasi yang dengan menggunakan pendekatan cost benefit analysis. Jadi penelitian ini sebenarnya dia menggunakan data sekunder dari Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, dan sudah ada publikasi hasil penelitian. Next, Mbak. Jadi secara singkat penggunaan CBA dalam artikel penelitian ini di tabel 3 ini sudah kita dapat lihat mengenai perhitungan total cost-nya, peningkatan sarana air minum dan sanitasi. Di sini semua satuan dalam bentuk dolar. Jadi bacanya saya baca Indonesia saja ya. Biayanya itu 2.113 dolar, 0.190 untuk biaya air minumnya. Total cost untuk total benefitnya dapat kita lihat di tabel 4, yaitu sebanyak 46
$0.840.627 untuk total benefit. Jadi di tabel 5 kemudian ditampilkan bagaimana perhitungan net benefitnya, yaitu sekitar $44.727.436 dan dilakukan perhitungan CBR didapat cost benefit rasionya itu $22,20. Jadi nilai rasionya, benefit rasionya ini di atas 1, artinya bahwa dikatakan bahwa investasi atau program ini layak untuk dilaksanakan. Nah, hasil ini sebagai bukti kuat bagi perencana atau pembuat keputusan bahwa peningkatan air minum dan sanitasi ini memberikan pengembalian yang baik dalam sosial dan ekonomi, serta ini dapat membuktikan kemungkinan percepatan dalam pencapaian komitmen dari SDGs. Next, Mbak. Berikut daftar pustakanya, jadi referensi yang saya pakai dalam presentasi pada siang hari ini. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Kormat, Mbak Nasyala. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Helvi atas presentasinya. Untuk selanjutnya, yang kedua yaitu analisis ekonomi menggunakan CUE yang akan disampaikan oleh Mbak Dindari Mutmainah. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nazila. Saya izin share screen. Oke. Oke, baik. Apakah sudah ada screen share saya? Belum ya? Udah? Sudah, Mbak. Oke, baik. Sudah, Mbak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang Prof. Aziz. Perkenankan saya untuk menjelaskan analisis ekonomi menggunakan cost utility analysis atau CUA. Jadi cost utility analysis ini adalah tipe analisis yang mengukur manfaat dalam utility beban, lama hidup, menghitung biaya per utility, mengukur rasio untuk membandingkan di antara beberapa program. Cost utility adalah bentuk dari analisa ekonomi yang digunakan untuk membimbing keputusan sebelum tindakan penyembuhan. Jadi cost utility ini diperkirakan antara rasio dari harga yang menyangkut intervensi kesehatan dan keuntungan yang dihasilkan dalam bagian itu dihitung dari jumlah orang yang hidup dengan kesehatan penuh sebagai hasil dari penyembuhannya. Hal ini menyebabkan cost utility dan cost effectiveness saling berhubungan dan timbal balik. Jadi bisa saya simpulkan bahwa cost utility analysis adalah tipe analisis untuk menilai efisiensi dari intervensi pelayanan kesehatan. Selanjutnya akan dibahas nanti ada kegunaan, pengertian, holis dan dalis, keunggulan CUA, kelemahan, dan contoh-contoh penggunaan CUA di bidang gizi atau kesehatan. Selanjutnya ada kegunaan CUA. Yang pertama itu untuk memperkirakan perbandingan antara suatu biaya intervensi yang berhubungan dengan kesehatan ataupun pangan. Yang kedua untuk menghasilkan keuntungan dalam hal kualitas hidup dalam setahun oleh para penerima manfaat kesehatan. Yang ketiga untuk mengukur nilai spesifik kesehatan dalam bentuk pilihan setiap individu atau masyarakat seperti analisis cost effectiveness. Yang terakhir, untuk membandingkan biaya terhadap program kesehatan yang diterima dihubungkan dengan peningkatan kesehatan yang diakibatkan perawatan kesehatan. Selanjutnya ini tadi disinggung holis dan dalis. Ini holis itu quality adjusted life years.
yaitu peningkatan kesehatan diukur dalam bentuk penyesuaian ke kualitas hidup. Hasilnya ditunjukkan dengan biaya per penyesuaian kualitas hidup. Sebagai contoh, jika pasien dinyatakan benar-benar sehat, nilai Khalis dinyatakan dengan angka 1. Jadi, cost utility analysis ini pada intervensi kesehatan dan dalam pengukuran dari penyakit, perbedaan derajat dalam masalah kesehatan ditandai dengan menggunakan dengan skala 0 sampai 1 ya. Sebagai contoh, jika pasien benar-benar sehat, nilai Khalis dinyatakan dengan angka 1. Kayak gitu. Jadi, kalau Khalis itu skalanya 0 dan 1. Kekurangan analisis ini bergantung pada penentuan Khalis pada status tingkat kesehatan pasien. Di sini juga ada DALYS, lawannya dari Khalis. Itu ada Disability Adjusted Life Years, adalah angka kematian yang disebabkan karena disabilitas, kematian prematur, penyakit yang melumpuhkan, dan road injury. Jadi kalau tingginya angka DALYS dalam masyarakat menunjukkan kualitas kesehatan yang tidak baik. Semakin baik angkanya, kalau DALYS itu semakin tidak baik. Tapi kalau Khalis semakin tinggi angkanya itu dinyatakan pasien sehat. Sebagai contoh, Global Burden of Disease (GBD) dapat dimanfaatkan untuk mengurangi DALYS dengan digunakan sebagai identifikasi kebutuhan. Penetapan prioritas seperti dalam pembangunan infrastruktur, SDM, obat-obatan, dan laboratorium GBD pada tahun 2016 sudah menjadi subnasional dalam 7 negara dan bercita-cita untuk mencakup kesehatan universal. Jadi bisa disimpulkan bahwa Khalis dan DALYS itu penilaian keduanya merupakan skala yang kontroversial, di mana DALYS adalah melihat adanya evaluasi dari hidup seseorang akibat adanya kecacatan atau penyakit kronis. Selanjutnya ini ada keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, keunggulannya itu dapat Keunggulannya itu dapat menentukan terapi yang dipilih. Yang kedua, dapat menentukan kebijakan dalam hal pemberian subsidi terhadap obat atau program kesehatan. Keunggulan yang ketiga, dapat digunakan untuk menentukan biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pelayanan kesehatan. Yang keempat, dapat digunakan untuk meningkatkan tercapainya hidup sehat. Yang terakhir, keunggulan yang terakhir itu dapat digunakan juga sebagai analisis biaya kesehatan. Adapun kelemahannya, yang pertama itu bergantung pada penentuan angka Khalis pada status tingkat kesehatan pasien. Yang kedua, tidak adanya standarisasi atau memicu inkonsistensi pada penyajian data. Sebagai contoh kasusnya, di sini ada perbandingan biaya utilitas, ini obat-obatan ya, biaya utilitas escitalopram dan sertalin pada pasien depresi di University of Arizona. Tujuannya ini untuk membangun sebuah model utilitas biaya membandingkan dengan sertalin escitalopram dalam pengobatan gangguan depresif besar. Metodenya, sebuah model analitik keputusan dibuat untuk membandingkan biaya manfaat dari kedua antidepresan dari perspektif perawatan yang dikelola organisasi. Model ini dirancang untuk membandingkan 10-20 mg per hari escitalopram untuk 50-200 mg per hari sertraline. Langsung aja, ketangguhan dari biaya hasil model utilitas yang diuji dalam simulasi Monte Carlo 10.000 pasien, dan ia mengindikasikan suatu probabilitas bahwa 88,5% escitalopram adalah terapi dominan, menunjukkan baik biaya yang lebih rendah dan lebih besar Khalisnya. Jadi bisa disimpulkan dari contoh kasus di atas bahwa biaya utilitas ini merupakan model yang memasukkan biaya titration dan dampak efek samping membandingkan escitalopram 10-20 mg per hari dan sertraline 50-200 mg per hari, yang menunjukkan bahwa escitalopram tampaknya lebih murah dan menghasilkan kemanjuran atau utilitas dan mungkin sedikit lebih baik daripada obat sertraline. Selanjutnya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk CUA, karena saya juga belum mendapatkan undang-undang pemerintah
tentang CUA ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi saya kembalikan ke Mbak Nazila, silakan. Baik, terima kasih Mbak Dinda atas presentasinya. Baik teman-teman, karena dua teman kita sudah menyampaikan materinya, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand, kemudian menyebutkan nama dan juga pertanyaan ditujukan ke siapa. Silahkan. Izin bertanya Mbak Nazila, Bu Moderator. Silahkan Mbak Ismi, silahkan sebutkan nama yang ditanyakan. Baik, terima kasih Mbak Nazila selaku moderator. Mau bertanya, yang pertama untuk Mbak Helvi. Tadi kan sudah dijelaskan tentang analisis ekonomi menggunakan CBA ya. Nah, kalau evaluasi atau analisis ekonomi menggunakan CBA ini, kalau pada program itu digunakan pada tahap mana? Mau tanya ke Mbak Elvi. Yang kedua mungkin masukan aja untuk Mbak Dinda, seperti kata Prof. Aziz kemarin, kan ada beberapa teman yang sudah melakukan presentasi, kemudian memunculkan contoh tentang apa yang tidak berhubungan dengan pangan atau gizi atau pangan ya untuk khususnya. Prof kan mengingatkan bahwa sebisa mungkin kita menyebutkan contohnya yang berhubungan dengan gizi atau terutama dengan pangan. Jadi masukannya untuk Mbak Dinda mungkin besok di makalahnya bisa mencari contoh CUA pada yang berhubungan dengan gizi atau pangan. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Silakan pada Mbak Helvi untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ismi tadi. Baik, terima kasih Mbak Ismi untuk pertanyaannya. Jadi menurut referensi yang saya baca, kalau CBA ini digunakan itu pada tahap perencanaan program. Jadi dia tidak bisa langsung untuk digunakan untuk pelaksanaan program, tapi lebih bagus itu digunakan pada tahap perencanaan supaya kita dapat mengetahui program mana atau proyek mana yang memberikan atau merupakan suatu investasi yang baik atau layak untuk dilaksanakan. Selain itu, tidak hanya tahap perencanaan, sebenarnya CBA juga bagus untuk dilaksanakan pada tahap evaluasi suatu proyek. Apakah seperti pada kasus PMT tadi, apakah intervensi pemberian PMT susu itu masih layak untuk dilaksanakan atau tidak, dan ternyata hasilnya investasi atau pelaksanaan program pemberian susu itu masih layak untuk dilaksanakan sesuai dengan perhitungan dari cost benefit analysis-nya. Sekian jawaban saya, terima kasih. Baik, kepada Mbak Ismi, apa jawaban dari Mbak Elvi bisa diterima atau mungkin ada feedback? Sudah Mbak, sudah menjawab pertanyaan saya. Sudah jadi lebih paham. Terima kasih Mbak Elvi. Sama-sama Mbak, sama-sama Mbak. Ya, baik, selanjutnya ada Mbak Yuli yang raise hand. Silakan Mbak Yuli, ingin bertanya pada siapa? Silahkan. Terima kasih Mbak Nazila. Saya ingin bertanya ke Mbak Dinda. Tadi kan Mbak Dinda ada menjelaskan tentang kalis dan dalis ya. Nah, pertanyaan saya Mbak, apakah dari kedua outcome tersebut termasuk dalam manfaat ekonomi evaluasi di dalam pelayanan kesehatan? Oke. Mbak Nazila mungkin bisa langsung saya jawab ya Mbak Nazil. Untuk
pertanyaan dari Mbak Yuli tadi, apa ada hubungannya ya kedua outcome yang Khalis dan Dalis itu manfaatnya atau manfaat ekonomi evaluasi di pelayanan kesehatan? Iya, termasuk karena evaluasi ekonomi itu pada program kesehatan bertujuannya untuk mengetahui apakah suatu program bekerja atau seberapa baikkah mereka bekerja yang dapat diketahui dari efisiensi atau lulus tes laboratorium dan efektivitas yang tadi juga sudah saya sebutkan, keadaan di dunia nyata yang dapat diukur dari health outcome. Jadi health outcome-nya ada 5. Yang pertama itu ada jumlah kasus yang bisa dicegah, kemudian yang kedua itu ada jumlah kematian yang bisa dicegah, yang ketiga ada tahun kehidupan yang bisa diselamatkan, yang keempat tadi Khalis, dan yang kelima Dalis, quality adjusted life years dan disability adjusted life years. Jadi evaluasi ekonomi di pelayanan kesehatan memberikan penilaian terhadap efisiensi yang menilai hubungan antara hasil yang dicapai dan input yang digunakan. Dalam hal ini adalah uang atau biaya yang digunakan. Biaya di sini adalah biaya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan, di mana biaya tersebut sebagai penggunaan sumber daya untuk mendapatkan pengobatan dan pelayanan kesehatan. Jadi ada manfaatnya ya, Mbak Yuli. Begitu penjelasan dari saya. Apakah bisa dipahami, Mbak Yuli? Bisa Mbak, sudah. Terima kasih. Oke, baik, tadi untuk sarannya dari Mbak Ismi, terima kasih ya Mbak Ismi sudah diingatkan. Saya juga sedang mencari itu artikel yang terkait CUA dalam bidang pangan, begitu. Terima kasih Mbak Ismi. Sama-sama Mbak Dinda. Selanjutnya ini ada Mbak Jihan Fadila. Silakan kalau ingin bertanya, sebutkan nama dan juga kepada siapa yang ditanyakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Naziela dan juga teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Saya ingin bertanya kepada Mbak Helvi. Jadi pertanyaan saya adalah apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan analisis CBA supaya nanti menghasilkan hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Mbak Jihan untuk pertanyaannya. Saya langsung jawab saja ya Mbak Siela. Kalau dalam perhitungan CBA itu supaya hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan, tentunya yang pertama kita dalam menghitung semua unsur termasuk total biaya atau total manfaat itu harus dengan teliti dan kehati-hatian. Kemudian kita juga harus punya data yang lengkap dan harus jujur, tidak boleh berpihak pada kepentingan tertentu supaya hasil dari perhitungan ini dapat memberikan kita masukan apakah apa investasi yang layak untuk kita pilih untuk menjalankan program, ataupun apakah suatu program yang sudah yang jalan ini masih layak untuk kita lakukan. Jadi prinsipnya bahwa kita tidak boleh memihak pada salah satu dari kepentingan tersebut dalam perhitungan cost benefit analysis. Kemudian dia juga harus bisa diuji kembali atau diuji ulang jika diperlukan untuk menguji kebenaran dari hasil perhitungan kita atau hasil dari studi kita. Demikian jawaban saya. Untuk Mbak Jihan, apakah jawaban dari Mbak Helvi bisa diterima? Iya Mbak, sudah Mbak Helvi, terima kasih. Ya teman-teman, ini masih ada waktu lagi. Silakan yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Silahkan teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, karena ini waktunya memang sudah mau habis, tinggal 3 menit lagi, mungkin bisa diakhiri untuk diskusi kali ini. Dan juga teman-teman jangan lupa tadi juga ada tambahan ya,
sama seperti yang dikatakan Mbak Ismi tadi, makalahnya jangan lupa untuk dikaitkan dengan gizi, karena kita ini judulnya ekonomi pangan dan gizi. Jadi nanti bisa ditambahkan nanti biar makalahnya makin bagus ya. Baik, karena sudah presentasi sudah selesai, pertanyaan juga sudah dijawab. Saya selaku Kormat ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Zia. Mbak SS enggak? Iya Mbak SS dulu kita. Silakan untuk on cam. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 9 yang on cam. Mungkin yang bisa on cam yang enggak namanya aja kali ya Mbak. Oke. Ini udah 10. Gak apa-apa ya mewakili ya. Ini udah kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Senyum. Bentar teman-teman. Bentar ya guys, agak nge-lag. Jian nge-lag nggak ininya, Teams-nya? Enggak Mbak, aku bantu ya. Oke. Oke, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jihan, Mbak Nazil. Jihan, Mbak Zila. Jangan lupa situ kuliah lagi. Oh iya, jangan lupa kuliah lagi.